Halo semuanya, perkenalkan nama saya Igusti Agung Intan Utami Putri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep basis data. Adapun materi dan query yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, ada DDL yang meliputi query create, alter, dan drop. Kemudian ada DML yang meliputi query insert, update, delete, dan select. Kemudian ada aggregate function yang meliputi query count, sum, min, max, dan average. Kemudian ada query lainnya seperti group by, order by, dan join. Nah, materi dan yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini merupakan lanjutan dan tambahan materi dari video saya yang sebelumnya. Nah, yang pertama itu ada DDL atau Data Definition Language. Nah, DDL merupakan sekumpulan set perintah yang bertujuan untuk mendefinisikan atribut-atribut database, tabel, atribut kolom atau field, maupun batasan-batasan terhadap suatu atribut dan relasi atau hubungan antar tabel. Nah, ada 3 query dasar atau 3 perintah dasar di dalam Data Definition Language. Yang pertama itu ada create. Create merupakan perintah DDL yang digunakan untuk membuat database maupun membuat tabel. Kemudian ada perintah drop, yaitu merupakan perintah DDL yang digunakan untuk menghapus database ataupun tabel. Kemudian ada alter, itu merupakan perintah DDL yang digunakan untuk mengubah nama atau struktur tabel. Nah, untuk contoh penggunaan dari query ini, saya akan melanjutkannya di SQL York. Nah, di sini pertama-tama saya akan membuat sebuah database sederhana yang bernama database laundry sepatu. Oke, untuk query-nya kita bisa menggunakan create database diikuti dengan nama database yang akan kita buat. Di sini saya akan buat dengan nama laundry sepatu. Seperti ini. Nah, kemudian saya akan run. Oke, di sini sudah sukses. Nah, di sini sudah ada pesan sukses bahwa database laundry sepatu itu telah terbuat. Nah, untuk mengeceknya, saya akan menggunakan perintah show database. Seperti ini. Kita akan cek. Nah, di sini akan muncul database yang ada di PC saya. Kita lihat laundry sepatu. Nah, ini dia database yang baru saja kita buat sudah berhasil. Yang bernama database laundry sepatu. Oke, selanjutnya masih menggunakan query create. Sekarang saya akan membuat tabel di dalam database laundry sepatu. Nah, caranya kita harus use dulu database-nya. Kita gunakan dulu database-nya dengan perintah use. Kemudian diikuti dengan nama database. Use laundry sepatu. Seperti ini. Nah, sekarang database laundry sepatu ini sudah siap untuk kita gunakan. Selanjutnya saya akan membuat tabel dengan menggunakan perintah create. Oke. Create. Yang pertama saya akan membuat tabel dengan nama tabel karyawan. Create tabel diikuti dengan nama tabel. Kemudian kurung buka. Di sini kita akan menuliskan field atau kolomnya beserta dengan tipe datanya. Misalnya ada ID karyawan dengan tipe data integer. Nah, lengthnya atau panjangnya itu 11. Di sini saya menuliskan not null. Untuk membuat field ini tidak boleh kosong. Kemudian ada auto increment. Ini untuk menghitung secara otomatis. Dan kita set dia menjadi primary key. Setelah itu, saya akan membuat kolom bernama nama dengan tipe data varchar dan lengthnya kita set misalnya 25. Kemudian ada alamat, tipe data varchar, lengthnya 25 juga, dan telepon. Seperti ini. Oke, sekarang coba kita run.
Oke, di sini sudah sukses. Nah, inilah tabel dari tabel yang bernama T karyawan yang telah berhasil kita buat. Nah, kita juga bisa menggunakan perintah untuk mendeskripsikannya dengan dash, diikuti dengan nama tabelnya, dash T karyawan. Oke, coba kita run. Nah, ini dia tabel yang tadi kita buat. Di sini sudah ada fieldnya, yaitu ID karyawan, nama, alamat, dan telepon. Kemudian di sini ada tipe datanya, dan ID karyawan ini kita set sebagai primary key dengan not null, dan ada auto increment. Ini not null, ada extra auto incrementnya, seperti itu. Oke, saya akan melanjutkan dengan membuat beberapa tabel lainnya di dalam database laundry sepatu ini. Ini saya akan copy. Saya akan membuat tabel pelanggan. Nah, ini sudah sukses. Nah, ini kan saya sudah membuat dua tabel. Sekarang kita bisa mengecek tabelnya ini, kedua tabel itu dengan menggunakan perintah show tabel. Nah, ini dia tabel yang telah berhasil kita buat di dalam database laundry sepatu, yaitu ada T karyawan, tabel karyawan, dan T pelanggan. Oke, selanjutnya saya akan membuat tabel lainnya sama dengan menggunakan perintah create tabel. Create tabel, kemudian saya akan membuat tabel dengan nama tabel TS keluar, TS masuk dulu, yaitu tabel untuk mencatat sepatu yang masuk. Oke, ini dengan ID S masuk, dengan tipe data integer dengan panjang atau lengnya 11, diikuti dengan ID pelanggan, dengan tipe data integer panjangnya 11, kemudian quantity, tipe data integer panjangnya 11, dan ada tanggal dengan tipe data date time, dan date time. Setelah itu coba kita run lagi. Oke, sudah sukses. Saya akan membuat beberapa tabel lainnya di dalam database laundry seperti ini. Keluar. Oh ya, di sini saya akan menambahkan not null, auto increment, dan primary key. Kemudian diikuti dengan IDS masuk, jam 11,
kemudian tanggal dengan tipe data date, misalnya seperti itu. Kita run. Oke, sudah sukses. Ini dia tabel. Oke, tabel as keluar. Sudah sukses. Kita coba refresh di sini. Oke, sekarang kita bisa melihat di sini di laundry sepatu itu tabel yang tadi kita buat, tabel TS keluar. Nah, ini dia field yang kita buat di tabel TS keluar. Selanjutnya saya akan membuat tabel transaksi. Dan ada field ID transaksi, dengan tipe data integer dengan field length, saya lengthnya 11, kemudian ada mouthmu, kemudian ada ID pelanggan, tipe data integer dengan lengthnya 11, kemudian ada ID karyawan, kemudian ada ID as keluar, ID as keluar, ada tanggal, dengan tipe data date time, ada harga dengan tipe data integer, kemudian ada status, sini tipe data chart dengan panjang 10. Oke, kemudian di sini saya akan menambahkan foreign key, kita tambahkan foreign key, kemudian nama fieldnya yang ada di sini, misalnya ID pelanggan. Nah, kemudian kita buatkan reference. Nah, reference nama tabel yang menjadi primary key dari ID pelanggan. Di sini tadi, nah ini dia. Berarti T pelanggan. Reference T pelanggan. Dan diikuti dengan nama fieldnya, itu ID pelanggan. Seperti ini. Nah, kita juga akan menambahkan foreign key. Di sini ada ID karyawan. Kita buat. Nah, kita buat reference dari tabel induknya. T karyawan. Kemudian nama field di tabel induknya, yaitu ID karyawan. Oke, coba kita run.
Nah, di sini sukses, tidak ada error. Kita coba deskripsikan dengan menggunakan perintah des transaksi. Nah, ini dia tabel transaksi yang kita buat tadi, di mana ini ada fieldnya sesuai dengan tipe data yang sudah kita set di sini tadi. Kemudian di sini primary key-nya sudah muncul, yaitu ID transaksi sebagai primary key dengan auto increment. Kemudian di sini ada ID pelanggan. Di sini dia sebagai foreign key. Di sini sudah berhasil kita menambahkan foreign key dari ID pelanggan ini, di mana tabel induknya itu berasal dari T pelanggan. Begitu juga dengan foreign key di ID karyawan ini. Oke. Nah, setelah ada perintah create, sekarang ada query yaitu alter. Kita akan mencoba dengan yang pertama itu alter table. Nah, di sini saya akan mencoba menambahkan field baru pada tabel karyawan. Mungkin kita lihat dulu tabel karyawan di sini. Nah, di sini pada tabel karyawan itu ada ID karyawan, nama, alamat, dan telepon. Di sini saya akan menambahkan field baru itu dengan add kolom baru. Nah, di sini alter table, kemudian nama tabelnya yaitu T karyawan, diikuti dengan add kolom, kemudian nama kolom yang akan kita tambahkan. Misalnya saya di sini akan menambahkan kolom email, diikuti dengan tipe data dan lengthnya. Varchar email dengan varchar 30. Oke. Sekarang coba kita run. Nah, di sini sudah sukses. Kita lihat tabelnya, kita refresh. Nah, ini sudah muncul email yang tadi kita tambahkan. Coba kita deskripsikan. Di sini kita T karyawan. Taran. Nah, email yang tadi kita buat sudah muncul di sini. Itu artinya kita sudah berhasil menggunakan query alter tabel dengan menambahkan kolom. Nah, selanjutnya masih alter tabel, saya akan mencoba menghapus kolom yang tadi kita buat, kolom email ini. Caranya alter table, kemudian diikuti dengan nama tabelnya. Nah, sini kita gunakan perintah drop. Alter table drop, kemudian diikuti dengan drop kolom. Nah, diikuti dengan nama kolom yang akan kita hapus. Misalnya di sini email. Saya akan menghapus kolom yang tadi kita buat, yaitu email. Kita coba run. Nah, sudah sukses. Kita dash lagi tabel karyawan yang tadi. Nah, di sini email sudah hilang karena tadi sudah kita drop. Oke. Selanjutnya dari alter, kita juga bisa mengubah nama kolom dan tipe datanya. Misalnya di sini saya akan mengubah nama kolom dan tipe data di tabel TS keluar. Misalnya yang ini. Kita dash dulu. TS keluar. Kita coba run. Nah, di sini saya akan mengubah tanggal ini, mengubah nama tanggal, nama dari field tanggal ini, dan tipe datanya. Oke, coba kita menggunakan perintah alter table, kemudian diikuti dengan nama tabelnya TS keluar, diikuti dengan perintah change. Change, kemudian di sini tanggal kita ubah change tanggal. Misalnya saya akan mengubahnya menjadi TGL, kemudian tipe datanya, misalnya saya akan mengubah tipe datanya menjadi date time, seperti ini.
kita coba run. Nah, di sini sudah sukses. Kita coba dash lagi tabel yang tadi kita ubah. Nah, tadi tanggal sudah berubah menjadi TGL sesuai dengan perintah saya tadi, dan tipe datanya sudah berubah menjadi date time. Seperti itu kira-kira penggunaan alter tabel dengan tambahan perintah yaitu change untuk mengubah nama field dan tipe datanya. Nah, selain itu juga ada modify. Nah, modify ini berguna untuk mengganti atau memodifikasi tipe data yang ada pada field. Berbeda dengan change, jadi change ini kan bisa mengubah nama field dan tipe data, sementara modify hanya bisa mengubah tipe data. Oke, sekarang saya akan coba alter table. Sini saya akan mengubah tipe data dari tabel transaksi. Kita coba dash dulu tabel transaksi. Kita bisa lihat di sini tipe datanya. Nah, saya akan mengubah tipe data dari status ini yang awalnya chart, saya akan mengubahnya menjadi varchar. Oke, alter table diikuti dengan nama tabelnya T transaksi, kemudian modify. Ikuti dengan modify, kita tuliskan nama fieldnya di sini status SPTS dan tipe data yang baru dengan panjangnya atau lengthnya berapa. Misalnya lengthnya 10. Oke, kita coba run. Nah, di sini sudah sukses. Oke, kita coba dash lagi tabel transaksi yang tadi kita ubah. Nah, di sini status sudah berubah, tipe datanya menjadi varchar. Seperti itu. Oke. Nah, masih dengan query alter. Saya di sini akan mencoba menambahkan primary key. Jadi kita bisa tambah primary key dengan perintah alter. Alter table. Kemudian saya akan cek dulu tabel mana yang belum ada primary key-nya. Sepertinya yang TS masuk ini belum ada primary key. Saya akan menambahkan IDS masuk ini menjadi primary key di dalam tabel TS masuk. Query-nya alter table, kemudian kita dash dulu kali ya supaya lebih jelas. TS masuk. Nah, seperti ini. Coba kan. Nah, ini dia. Di sini belum ada primary key. Jadi saya akan coba menambahkan primary key dengan perintah alter table, nama tabelnya TS masuk, kemudian menggunakan add primary key, kemudian diikuti dengan nama field yang kita akan jadikan primary key. Di sini saya akan menjadikan IDS masuk ini sebagai primary key, diikuti dengan tanda kurung TS masuk, IDS masuk. Oke. Kita coba run. Nah, di sini sudah sukses. Kemudian saya akan dash lagi tabel yang tadi. Nah, sekarang di sini IDS masuk sudah kita berhasil tambahkan primary key. Jadi dia sebagai primary key-nya. Nah, selain itu kita juga bisa menghapus primary key dengan perintah seperti ini. Alter table, kemudian nama tabelnya TS masuk, drop primary key. Seperti ini, coba kita run. Nah, di sini ada error. Oke, saya salah run ya. Nah, sudah sukses. Kita lihat. Kita dash lagi TS masuk. Nah, sini sudah hilang primary key yang kita tambahkan tadi. Nah, seperti itu perintah untuk menghapus primary key dengan menggunakan query alter. Saya akan tambahkan lagi primary key-nya supaya ada. Oke, sudah sukses. Oke, selanjutnya masih di alter, kita juga bisa menambahkan foreign key. Caranya itu alter table, nama tabelnya. Nah, di sini saya akan menambahkan foreign key di tabel T transaksi. Kita coba dash dulu. Nah, di sini IDS keluar ini dia belum menjadi primary key. Jadi saya akan coba menambahkan primary key dengan
dengan sintaks seperti ini, alter table, kemudian diikuti dengan nama tabelnya, T transaksi. Nah, kita bisa menggunakan add foreign key, diikuti dengan nama field, sini IDS keluar, kemudian reference nama tabel yang menjadi induk dari foreign key ini. Sini nama tabelnya TS keluar. Kemudian diikuti dengan nama field yang menjadi primary key di TS keluar ini, yaitu IDS keluar. Kemudian kita coba run. Nah, sudah sukses. Oke, kita akan melihat, kita dash dulu ke transaksi tadi. Nah, di sini sudah berhasil kita tambahkan IDS keluar ini sebagai foreign key yang berasal dari tabel TS keluar. Seperti itu. Nah, masih di alter, kita juga bisa mengganti nama tabel, yaitu dengan menggunakan rename. Kodenya seperti ini, alter table, kemudian diikuti dengan nama tabel yang akan kita eksekusi. Saya akan menggunakan tabel transaksi, kemudian rename. Nah, rename to, kita ubah nama tabelnya dengan nama tabel baru. Tabel barunya saya akan buat T-trans seperti ini. Oke, sekarang coba kita run. Nah, sudah sukses. Sekarang kita akan melihat tabel T-trans ini apakah dia sudah berubah dengan menggunakan perintah show tables. Nah, ini sudah berubah. Yang awalnya tadi T-transaksi, dia akan berubah menjadi T-trans dengan query ini. Oke. Nah, setelah alter, query DDL yang ketiga itu ada drop. Oke. Nah, di sini drop ini bisa kita gunakan untuk menghapus tabel dan menghapus database. Misalnya di sini saya akan drop tabel, diikuti dengan nama tabelnya T karyawan. Seperti ini. Kita coba execute. Oke, dia ada error. Nah, kita lihat errornya itu di mana. Oh ya, di sini ada foreign key-nya. Nah, makanya dia tidak bisa menghapus tabel T karyawan ini karena tadi kita sudah menambahkan dia ada hubungan foreign key-nya. Seperti itu. Dia ada berhubungan dengan tabel di transaksi. Tabel transaksi tadi. Ini dia. Oke, kita akan coba drop tabel yang lain, misalnya tabel apa yang tidak berhubungan. Misalnya di sini saya membuat tabel baru yang akan kita drop. Kita akan membuat create. Nah, kita akan buat tabel, nama tabelnya misalnya tabel coba. Create tabel coba, kemudian saya akan membuat di sini ID coba, teacher 11, kemudian ada coba. Nah, seperti ini misalnya. Kita create tabel dulu. Nah, sudah sukses. Sekarang kita show table. Nah, di sini tabel coba sudah muncul. Sekarang saya akan mencoba untuk drop tabel coba ini. Nah, kita drop tabel coba. Kita execute. Nah, sudah sukses. Sekarang untuk membuktikannya kita show tabel lagi. Nah, tabel coba sudah hilang dari database laundry sepatu. Oke. Kita coba
untuk create lagi tabelnya supaya dia ada. Nah, sudah sukses. Nah, selain drop tabel juga ada drop database. Di sini kita bisa menghapus database dengan menggunakan perintah drop database. Nah, di sini saya mempunyai database yang bernama test. Kita akan coba menghapus database test. Seperti ini query-nya. Run. Sudah sukses. Kemudian kita coba show database. Show database. Nah, bisa kita lihat di sini sudah tidak ada database yang bernama test tadi. Berarti perintah ini sudah berhasil kita jalankan. Nah, selanjutnya di DDL juga ada truncate. Tapi sebelumnya saya akan coba untuk insert tabel dulu. Misalnya saya akan insert tabel ini, tabel coba. Insert untuk coba. Kemudian values-nya. Ini kan ada ID coba sama nama coba. Nah, ini untuk mengetes saja. Misalnya ID coba 1, kemudian nama coba. Coba-coba. Seperti ini. Coba kita insertkan dulu. Oke, sudah sukses. Kita bisa lihat di sini, kita refresh tabel coba. Kita buka dulu tabel coba di sini. Nah, ini dia isi dari tabel coba yang kita buat. Value-nya, sekarang kita akan coba menggunakan perintah yaitu truncate. Nah, truncate ini berfungsi untuk menghapus data yang ada di dalam suatu tabel. Misalnya dengan query seperti ini, truncate diikuti dengan nama tabel. Truncate table. Nah, nama tabelnya tabel coba. Seperti ini. Sekarang saya akan run. Nah, sudah sukses. Kita lihat di sini, kita refresh datanya. Nah, akan berubah menjadi 0. Dan data yang tadi kita tambahkan sudah hilang karena menggunakan query dari truncate tabel ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai DML atau Data Manipulating Language. Nah, DML merupakan sekumpulan elemen yang digunakan dalam memanipulasi data seperti memilih, memasukkan, menghapus, dan memperbarui data yang ada pada database. Nah, adapun query yang terdapat pada DML, nah ini ada beberapa query-nya, yaitu yang pertama ada insert. Nah, query ini merupakan query yang digunakan untuk menambahkan data baru di dalam database. Kemudian ada update, yang merupakan query untuk memperbarui data yang lama ke dalam data yang baru. Kemudian ada select, itu merupakan query yang digunakan untuk mengambil dan menampilkan data pada tabel. Kemudian ada delete, merupakan query untuk menghapus data dalam tabel. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah insert. Nah, untuk memasukkan data pada tabel digunakan perintah insert. Di sini ada 3 cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, jika kita ingin memasukkan data yang lengkap secara berurutan pada masing-masing field, kita dapat menggunakan perintah seperti ini. Insert into, kemudian disertai dengan nama tabel, kemudian kita langsung tulis values, dan tuliskan values-nya atau nilai-nilainya. Nah, ini kita tuliskan berurutan sesuai dengan field pada tabel tersebut. Kemudian, cara yang kedua yaitu jika kita ingin memasukkan satu baris data pada tabel, kita bisa menggunakan perintah ini. Insert into nama tabel, kemudian kita ketikkan nama kolom apa saja yang ingin kita tambahkan datanya. Kemudian values, dan masukkan nilai yang akan kita inputkan ke dalam masing-masing kolom tersebut. Nah, cara yang ketiga, jika kita ingin memasukkan beberapa baris data sekaligus, kita dapat menggunakan perintah seperti ini. Insert itu nama tabel, kemudian disertai dengan nama kolom yang akan kita insert, values. Nah, di sini values pada baris pertama, kemudian koma, lalu yang kedua, sampai ke end, lalu diakhiri dengan titik koma. Untuk contohnya, kita langsung saja menggunakan SQL-Log. Oke, di sini yang pertama, saya akan melakukan insert
saya akan menambahkan data ke tabel pelanggan. Yang ini. Nah, di sini ada ID pelanggan, nama, alamat, dan telepon. Yang pertama, saya akan mencoba menginsertkan data di tabel pelanggan ini cuma satu baris yang lengkap. Kita bisa menggunakan query insert into disertai dengan nama tabel yaitu tab pelanggan. Kemudian values. Nah, valuesnya ini kita tuliskan berurutan sesuai dengan field yang ada di sini. Jadi yang pertama ID pelanggan, nama, alamat, kemudian baru nomor telepon. Values yang nama misalnya Jericho, alamatnya di Denpasar. Kemudian nomor telepon. Nah, misal seperti ini. Kurung tutup dan titik. Nah, sukses. Kita lihat sekarang tabelnya. Ini kan awalnya kosong. Kemudian di refresh. Nah, data yang kita masukkan tadi sudah muncul di sini, sudah berhasil kita insert. Nah, cara yang kedua yaitu kita akan menginputkan beberapa values. Jadi kita bisa menggunakan seperti ini. Insert into di pelanggan. Nah, kita ketikkan nama field mana aja yang akan kita insertkan. Misalnya yang pertama itu ada ID pelanggan. Kemudian nama, lalu dan alamat. Seperti itu. Nah, di sini saya akan mengosongkan field telepon. Kemudian kita tulis valuesnya. Valuesnya kita tulis berdasarkan nama kolom ini. Yang pertama nama pelanggan. Kemudian ID pelanggan yang pertama, kemudian nama pelanggan. Kemudian ada alamat. Nah, misal seperti ini. Kita akan coba run. Nah, sudah sukses. Sekarang kita refresh datanya. Oke, jadi data yang sudah kita masukkan di sini, values-nya itu sudah tercantum di sini. Jadi namanya Yolanda, alamatnya di Badung. Nah, kemudian di sini nomor telepon, karena kita tidak menginsertkan kolom nomor telepon di sini dan value-nya juga tidak, maka di sini akan tertulis 0 seperti itu. Nah, untuk cara yang ketiga itu ketika kita menginsertkan beberapa baris sekaligus. Jadi bisa menggunakan perintah seperti ini. Ini saya copy. Kita paste. Kita buat di bawahnya saja. Values-nya misalnya kita copy. Nah, 3 kita paste dulu ya. Nah, misal seperti ini. Sini kita tulis 3. Dia namanya Nah, kita tuliskan di sini koma. Kemudian untuk yang baris kedua juga sama. Misalnya namanya si Putra, alamatnya di Badung. Kemudian di sini Yolanda lagi. Kemudian di sini namanya dia. Kita ganti. Alamatnya misalnya Ubud. Nah, misal seperti ini. Ini kita tulis koma di setiap barisnya. Kemudian yang terakhir kita tulis titik koma. Kita coba run. Nah, di sini sudah sukses. Sekarang kita refresh datanya. Nah,
Jadi data yang kita inputkan tadi sudah masuk dengan teleponnya tetap 0 karena di sini tidak ada kolom telepon yang kita masukkan. Seperti itu untuk penggunaan insert. Nah, saya akan menggunakan insert lagi pada tabel S masuk. Nah, ini. Ketik dulu. Misalnya, saya akan menginsertkan semua data. Ini saya copy aja. Insert into yang ini. TS masuk. Kemudian values-nya ID 1, ID pelanggan misalnya 1, kemudian kuantitinya misalnya 2. Nah, untuk tanggal di sini kita lihat dulu tipe data yang tadi kita inputkan, yaitu date time. Jadi di sini kita bisa menuliskan seperti ini. Tanda petik, kita tulis tahunnya dulu, 2022, kemudian bulannya, dan tanggal. Kemudian jam, titik 2, menit, detik. Misal seperti ini. Oke, kita coba run. Oke, sudah sukses. Kita lihat datanya. Nah, ini sudah masuk. Sekarang kita coba insert sekaligus saja. Saya copy dan saya paste di sini. Nah, ID masuknya 2, ID pelanggannya misalnya tetap 1, kemudian kuantitinya 1. Nah, ini juga kita bisa gunakan date and time function, yaitu now. Nah, seperti ini. Now ini berfungsi untuk menampilkan waktu, jam, tanggal sekarang. Seperti itu. Nah, ini bisa kita koma. Kita masukkan saja values-nya langsung di sini. Ini saya copy. Saya copy saja. Dua, misalnya 3, kemudian now. Paste, sini misalnya 4, ID pelanggannya 3, 1, 6. Paste. ID pelanggannya kita masukkan 4, kemudian kuantitinya kita masukkan 2. Ini 6, kemudian ID pelanggan 5, kuantitinya 1. 6, kuantitinya misalnya 4. Oke, sekarang kita coba run. Apakah berhasil? Oke, dia sudah sukses. Kita lihat sekarang datanya di sini. Nah, ini dia hasil dari insert kita yang tadi. Jadi, values-nya itu langsung masuk di sini. Nah, di sini saya tidak nulis lagi nama kolom yang saya insertkan karena semua datanya akan saya tulis berurutan sesuai dengan field yang ini. Yang pertama itu IDS masuk, kemudian ID pelanggan, kemudian ada quantity dan tanggal. Nah, di sini saya menggunakan time function, yaitu now. Nah, ini akan terlihat tanggal di jam, tanggal, tahun, bulan, tanggal, jam, menit, dan detik saat ini juga. Ini menggunakan waktu server jam segini. Seperti itu. Nah, itu merupakan contoh penggunaan query insert. Selanjutnya, kita akan membahas tentang update. Nah, query update ini merupakan query yang digunakan untuk mengubah data pada tabel. Nah, kita juga bisa memberikan parameter atau kondisi dengan menggunakan operasi where. Nah, untuk menggunakan query update, di sini bisa menggunakan dua cara. Nah, jika kita mengubah satu kolom data, kita dapat menggunakan cara seperti ini. Yang pertama, update, kemudian tuliskan nama tabel, set, nama kolom yang akan diubah, kemudian nilai yang akan diubah itu berapa. Nah, di sini kita sematkan parameter atau kondisinya dengan menggunakan operator where. Where, nama kolom, sama dengan nilainya yang mana.
Kemudian, jika kita ingin mengubah beberapa kolom, maka kita menggunakan cara seperti ini. Update, nama tabel, kemudian set, nama kolom pertama, kemudian dimasukkan nilai pertama, kemudian nama kolom kedua, dengan nilai kedua. Nah, kita sematkan juga parameter where, kemudian nama kolom sama dengan nilainya berapa. Nah, dalam update ini juga dapat dikombinasikan dengan where, dengan operator perbandingan, operator in, between, and, atau or. Sekarang, kita langsung saja coba menggunakan SQL Yoke, penggunaan query update. Nah, di sini saya akan coba update tabel trans ini. Oke, saya pertama akan mencoba update satu kolom saja. Di sini saya ketikkan update, kemudian nama tabelnya ttrans. Nah, set. Di sini saya akan mengubah status set stts sama dengan, misalnya saya mengubah statusnya menjadi bond. Nah, di sini saya akan memberi kondisi where, nah di mana ID trans, nah ID transaksi, dan where ID transaksinya, misalnya where ID transaksi sama dengan 5, seperti itu. Nah, where ini kalian bisa gunakan yang mana saja. Di sini kan saya menggunakan di mana ID transaksi, jadi ID pelanggan, ID karyawan, ID keluar, tanggal, harga itu juga bisa digunakan. Oke, kita coba dulu yang pertama ini, apakah berhasil. Nah, di sini sukses. Kita lihat, ini tabel yang belum diperbarui. Sekarang kita lihat yang ID transaksinya sama dengan 5. Nah, ini sudah jadi bond. Coba. Nah, dia sudah menjadi bond. Sebelumnya dia bond. Oke, mungkin ini saya salah. Kita harusnya menggunakan lunas. Coba untuk melihat perbedaannya ya. Nah, kita run. Oke, sudah sukses. Sekarang kita lihat. Nah, ini yang mana ID transaksi sama dengan 5. Ini akan awalnya bond, dia akan berubah menjadi lunas. Seperti itu. Nah, misalnya kita akan menggunakan dua kolom. Kita akan mengupdate dua kolom. Kita bisa tuliskan dulu nama tabelnya, kemudian set. Nah, sini kita tuliskan kolom yang pertama. Misalnya saya ingin mengubah status sama dengan bond. Kemudian yang kedua kita tulis harga, misalnya harga sama dengan 100.000. Harga sama dengan 100.000. Where kita sematkan sini kondisinya. Sini saya menggunakan where IDS keluar. Kita lihat sini where IDS keluar sama in. Nah, saya menggunakan operator in di 5 dan 6. Saya seperti itu. Oke, coba kita run. Oke, sudah sukses. Sekarang kita lihat, ini merupakan data awalnya di mana IDS keluar 5 dan 6. Nah, ini statusnya lunas, kemudian harganya masih 50.000 dan 70.000. Sekarang kita refresh. Nah, dia akan berubah menjadi statusnya bond, kemudian harganya akan berubah menjadi 100.000 dan di IDS keluarnya itu 5 dan 6. Jadi hanya ini yang keubah. Yang IDS keluarnya itu 5 dan 6 sesuai dengan yang kita beri parameternya ini, barnya. Seperti itu. Oke, contoh lainnya, misalnya kita menggunakan update status sama dengan lunas juga. Nah, oke. Ini saya coba copy dulu untuk mempersingkat waktu. Transet status sama dengan lunas, where misalnya di sini kita menggunakan parameternya itu harga. Nah, bisa menggunakan harga ketika harganya lebih dari 90.000. Kita bisa menggunakan N juga. N harga kurang dari 120.000. Nah, seperti itu. Kita coba run. Oke, sudah sukses. Kita lihat dulu di sini. Ini data awalnya di mana harga yang lebih dari 90.000 dan kurang dari 120.000 itu ini 100.000. Di sini kita lihat statusnya awalnya bond. Ini kita akan ubah statusnya menjadi lunas.
kita refresh. Nah, ini datanya sudah berubah, statusnya menjadi lunas, kemudian harganya berubah menjadi 100.000. Nah, harga yang 100.000 ini akan berubah, maksud saya harga yang 100.000 ini akan berubah menjadi lunas sesuai dengan parameter ini dan ini. Oke. Nah, ini juga kita bisa gunakan query update nama tabel, trans, set, kita set misalnya harga, set status, ya kita set statusnya sama dengan lunas, where harga, ini bond ya, sudah banyak yang lunas, kita set bond, where harga. Di sini kita bisa menggunakan operator between when harga between misalnya di antara 70.000, 50.000 dan 70.000. 50.000 and 70.000. Seperti ini. Oke, sudah sukses. Kita lihat di sini harga yang di antara 50.000 dan 70.000. Itu ada 60.000. Maka ini nanti akan berubah statusnya jadi bond. Oh, ini awalnya bond. Kita ganti jadi lunas saja supaya kita bisa melihat perbedaannya. Query yang tadi itu sudah benar, tapi kita tidak bisa melihat perbedaannya karena ternyata di sini masih bond. Nah, ini dia sudah terganti statusnya menjadi lunas seperti itu. Nah, jika kita tidak memberi parameter where di update ini, maka apa yang akan terjadi? Yuk kita lihat. Oke, update trans set. Saya set status sama dengan bond seperti itu tanpa kita cantumkan parameternya. Kita coba. Oke, sukses. Kita lihat di sini. Status yang awalnya lunas akan berubah menjadi bond semua. Kenapa? Karena kita tidak mencantumkan parameter di mana dia harus mengeset status ini menjadi bond seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai query delete. Nah, untuk menghapus data pada tabel, kita bisa menggunakan perintah delete. Nah, ini adalah contohnya, yaitu menggunakan delete from, kemudian kita cantumkan nama tabel, dan kita cantumkan parameternya, where, nama kolom, dan nilainya. Oke, untuk contoh, kita langsung saja ke SQLiok. Nah, di sini, saya akan menghapus data yang ada di tabel TS masuk ini. Kita coba menggunakan delete from, diikuti dengan nama tabel, yaitu TS masuk, where. Nah, di sini kita bisa menggunakan where IDS masuk sama dengan 7, seperti itu. Where IDS masuk sama dengan 7. Kita coba run. Nah, sudah sukses. Kita lihat datanya. Nah, ini sebelum di refresh seperti ini masih ada IDS masuk sama dengan 7. Kemudian ketika kita refresh, nah datanya akan hilang. Seperti itu penggunaan dari delete. Nah, kita harus hati-hati menggunakan delete ini karena jika tidak ada where, itu bisa saja data dari tabel ini akan hilang semua. Misal seperti ini. Nah, ini misalnya ketika kita run, itu data yang berada di tabel TS masuk ini itu bisa saja hilang semua. Jadi penting untuk kita mencantumkan parameter untuk mengetahui tabel atau data mana saja yang perlu dihapus, perlu di-delete. Seperti itu kira-kira penggunaan query dari delete. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai query select. Nah, untuk mengambil data pada tabel, kita bisa menggunakan perintah select. Di sini ada dua cara, yaitu yang pertama, jika kita ingin mengambil data pada kolom tertentu, kita bisa menggunakan select, kemudian menuliskan nama kolomnya, from nama tabelnya. Nah, jika kita ingin mengambil data pada semua kolom pada tabel, maka kita dapat menuliskan seperti ini. Select, bintang, from, kemudian nama tabelnya. Nah, di sini saya juga akan membahas mengenai where variasi. Jadi kita langsung saja ke contohnya di SQLiok. Nah, yang pertama, kita akan menggunakan query select.
Sini, yang pertama kita akan lihat di T pelanggan. Nah, ini dia tabel pelanggannya. Kita akan melihat terlebih dahulu dengan menggunakan query seperti ini. Select, kemudian bintang, from, kemudian nama tabelnya, T pelanggan. Seperti ini. Kemudian kita run. Nah, inilah hasilnya. Jadi, dia akan menampilkan seluruh kolom yang ada di tabel T pelanggan. Nah, jika kita menginginkan untuk select beberapa kolom saja, kita bisa menggunakan query seperti ini. Select, kita pilih apa saja yang akan ditampilkan, misalnya ID pelanggan, kemudian nama, alamat, from, kemudian kita lihat ini dari tabel mana, misalnya dari tabel T pelanggan. Seperti itu. Kita akan run. Oke, ini dia hasilnya. Jadi, data yang kita select dari tabel pelanggan ini, yang muncul adalah ID pelanggan, nama, dan alamat, sesuai dengan yang kita tuliskan di sini. Seperti itu. Nah, kemudian select ini juga kita bisa variasikan dengan menggunakan where. Where itu juga bisa kita variasikan dengan berbagai operator. Misalnya di sini saya akan menuliskan select. Ini saya copy saja. Nah, di sini saya tambahkan where. Where, misalnya alamat. Where alamat sama dengan Denpasar. Oke, where alamat sama dengan Badung, seperti itu misalnya. Kita run. Nah, jadi yang ditampilkan adalah ID pelanggan, nama, dan alamat dari tabel T pelanggan, yang mana alamatnya itu adalah Badung. Jadi yang ditampilkan hanya alamat Badung saja, seperti itu. Kemudian di sini juga kita bisa variasikan mengenai or atau and juga bisa. Misalnya ini saya copy, saya tulis di bawahnya where alamat sama dengan Badung. Kita lihat dulu tabelnya. Kita select dulu tabel pelanggannya. Oke, where alamat sama dengan Badung, atau kita menggunakan or alamat sama dengan, misalnya alamat sama dengan Kecamatan Ubud, seperti itu. Oke, kita coba run. Nah, maka akan muncul data di mana yang alamatnya Badung dan kecamatannya atau kecamatannya Ubud yang kita pilih dari tabel pelanggan dengan selectnya itu ID pelanggan, nama, dan alamat. Jadi ini dia data-data yang dimunculkan. Kemudian kita bisa juga menambahkan and di sini. Selain or kita bisa juga and. Kita copy. Kemudian di sini kita show dulu. Nah, sini misalnya and alamat sama dengan Badung dan nama sama dengan Putra. Oke, sekarang kita run. Nah, ini dia hasilnya. Jadi data yang ditampilkan adalah data yang berada di ID pelanggan, nama, dan alamat yang berasal dari tabel pelanggan, di mana alamatnya itu Badung dan namanya itu adalah Putra. Nah, jadi yang bernama Putra dan beralamat di Badung itu hanya satu. Ini dia datanya, sudah kita tampilkan di sini. Oke, selanjutnya kita akan coba menggunakan select dengan di tabel T-Trans. Misalnya yang ini, kita select dulu tabelnya semuanya. Select bintang from T-Trans seperti ini. Kemudian kita run. Nah,
ini sudah muncul data-data yang berada di tabel trans. Selanjutnya, di sini saya akan mencoba menggunakan atau memilih data-data yang ada pada T-Trans ini. Misalnya saya akan memilih kolom ID transaksi, kemudian setelah ID transaksi ID pelanggan, kemudian ada ID karyawan, kemudian ada harga, status, harga dan status dari, kita tulis from, nama tabelnya yaitu T-Trans. Nah, akan dimunculkan data-data yang berada di kolom ID transaksi, ID pelanggan, ID karyawan, harga, dan status yang berada di tabel transaksi. Selanjutnya juga kita bisa kombinasikan dengan menggunakan between. Oke, ini bisa kita copy. Nah, status from T-Trans. Nah, di sini where, kita bisa tambahkan where harga, between itu di antara, ketika harganya itu berada di antara 90.000 dan kita tuliskan N dan 120.000 misalnya seperti itu. Oke, kita coba run. Nah, ini akan muncul data di mana harganya ini akan berada di rentang harga 90.000 sampai dengan 120.000 seperti ini. Oke. Selanjutnya, ini juga kita bisa variasikan seperti ini. Misalnya ini saya copy. Nah, where harga, kita show dulu ya yang ini. Nah, where harga, misalnya ketika harganya lebih dari 100.000 dan status misalnya, dan statusnya itu bond, seperti itu. Kemudian ini kita run. Nah, ini akan muncul data di mana yang harganya itu lebih dari 100.000 dan statusnya itu bond. Di sini kita bisa lihat ini tabel aslinya, di mana yang harganya itu lebih dari 100.000 yang ini 120, dan yang statusnya bond itu juga yang ini. Makanya dia ditampilkan data yang seperti ini, mana ID transaksi 4, ID pelanggan 4, ID karyawan 1, harga 120.000 dengan status bond. Seperti yang kita select, tabel kolom-kolom yang kita select ini akan ditampilkan seperti ini. Oke, kemudian juga bisa kita jalankan query select ini di tabel, misalnya saya sekarang akan milih tabel pelanggan. Tabel pelanggan kita select dulu, select from seperti ini, kita run. Nah, ini sudah muncul data-datanya. Kemudian misalnya saya akan memilih select from T pelanggan, kemudian saya kombinasikan dengan where. Nah, di sini saya akan memvariasikan where-nya seperti tadi. Misalnya sekarang where telepon itu is null. Nah, jadi data-data yang akan muncul itu adalah data yang teleponnya ini null, jadi hanya yang bagian sini saja. Oke, coba kita run saja, apakah berhasil. Nah, ini sudah saya katakan tadi, seperti yang saya katakan, bahwa data yang akan tampil itu adalah di teleponnya adalah is null, di mana tidak ada data nomor teleponnya di sini dari tabel pelanggan. Nah,
Selain ada is null, juga ada is not null. Ini saya copy saja query-nya. Kemudian kita paste. Nah, ini data awalnya seperti ini. Misalnya di sini saya tambahkan is not null. Jadi data yang seharusnya tampil itu adalah data yang ini saja. Oke, sekarang coba saya run saja. Nah, inilah data yang ditampilkan. Inilah hasilnya, di mana yang teleponnya itu tidak null. Nah, ini dia. Hanya satu baris data saja. Nah, selain is null dan is not null, kita juga bisa menggunakan seperti ini. Menggunakan query, maksud saya menggunakan operasi like. Misalnya kita select from tipe pelanggan. Nah, where kita select dulu tipe pelanggan, oke. Where misalnya alamat, kita lihat di sini data alamat, lalu alamat like. Nah, ini kita menggunakan operasi like, lalu tanda kutip, misalnya seperti ini, dan pasar. Nah, ini artinya dia akan menampilkan data dari tabel pelanggan yang mana alamatnya itu di depannya ada kata Denpasar. Kemudian persennya ini anggap saja di belakangnya itu dihiraukan seperti itu. Jadi ada kata Denpasar depannya. Coba kita run saja apakah berhasil. Nah, ini dia akan muncul data di mana alamatnya itu ada kata Denpasarnya ini. Ini tabel aslinya, kita lihat di sini, kita cek secara manual. Yang ada kata Denpasar depannya itu adalah 1, 2, gitu. Jadi query-nya ini sudah benar, nah hasilnya. Kita juga bisa kombinasikan seperti ini. Ini saya copy, saya paste. Ini misalnya saya akan menampilkan nama dan alamat. Alamat from tabel pelanggan, where alamat like. Nah, ini saya pindahkan. Misalnya kita akan mencari yang kata belakangnya itu ada timurnya. Sini persen, kemudian timur. Seperti ini. Kita lihat dulu data aslinya. Nah, yang ada timur di belakangnya itu ada dua, itu Badung Timur dan Denpasar Timur. Coba kita run saja. Nah, ini akan muncul kolom nama dan alamat dari tabel pelanggan yang mana alamatnya itu yang ada kata timur di belakangnya. Jadi ini dia sudah muncul. Nah, selain itu lagi satu juga ada jika kita membuat like-nya itu dari, nah di tengah-tengahnya ini misalnya ada kata Ubud, seperti itu. Nah, ini artinya dia akan select alamat yang ada kata Ubudnya. Jadi dia nggak peduli entah tempatnya itu di belakang atau di depan. Kita coba run. Nah, ini dia hasilnya. Jadi hasil yang muncul itu Desa Ubud 1 dan Kecamatan Ubud. So, kita lihat di sini. Yang ada kata Ubudnya memang yang dua ini saja. Jadi yang muncul di sini adalah alamat Desa Ubud 1 dan Kecamatan Ubud. Seperti itu penggunaan like. Nah, selain itu juga ada order by. Misalnya kita select from dtrans order by. Kita order by dulu, kemudian kita tambahkan where nanti belakangan ya. Saya order by ID karyawan. Misalnya sini saya order by ID karyawan. ID karyawan itu secara ascending atau dari kecil ke besar. Nah, di sini kan awalnya acak ya seperti ini. Coba kita urutkan dia. Order by itu artinya mengurutkan berdasarkan apa gitu. Kita coba run. Nah, di sini akan terurut datanya secara ascending menurut ID karyawan, berdasarkan ID karyawan. Nah, ini dia ID karyawannya dimulai dari 1, 2, 3. Selain secara ascending juga bisa secara descending. Kita coba copy saja. Kemudian di sini saya ganti secara descending. Descending artinya dari besar ke kecil. Nah, ini akan muncul di sini ID karyawan yang diurutkan berdasarkan
urutan descending atau besar ke kecil, jadi 3, 2, 1 dari tabel transaksi, seperti itu. Nah, ini juga bisa kita kombinasikan dengan where menjadi seperti ini. Saya select from T-Trans where, nah kita tulis where-nya dulu. Where misalnya berdasarkan harga, where harga lebih dari 100.000, misal seperti itu, lebih dari 100.000, kurang dari 100.000, sorry, kita coba kurang dari 100.000 karena data yang lebih dari 100.000 itu cuma 120. 100.000 selanjutnya order by. Nah, di sini kita bisa tambahkan order by apa, misalnya order by harga secara ascending atau descending. Misalnya saya milih secara ascending seperti itu. Saya coba run. Nah, oke, yang muncul di sini adalah tabel dari T-Trans yang mana harga lebih kecil daripada 100.000, yaitu ada 90.000, 60.000, dan 50.000 yang diurutkan berdasarkan harganya secara ascending, yaitu secara dari kecil ke besar. Seperti itu. Nah, ini dia tabel awalnya. Ini juga bisa kita kombinasikan dengan descending misalnya. Kita coba copy. Nah, misalnya di sini where harga lebih dari 100, kurang dari 100.000. Nah, misalnya kita tambahkan n harga kurang dari, kemudian kurang dari 100.000, lebih dari misalnya 50.000. Order by, misalnya di sini descending. Ini kita akan run. Nah, jadi data yang muncul itu adalah yang harganya 90.000 dan 60.000. Yang mana harganya ini lebih kecil daripada 100.000 dan lebih besar daripada 50.000 dan diurutkan berdasarkan descending, dari besar ke kecil. Nah, ini 90.000 lebih besar daripada 60.000. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai aggregate function. Jadi, dalam aggregate function ini ada count, sum, average, min, dan max. Yang pertama itu count. Count adalah perintah yang digunakan untuk menghitung banyaknya baris data yang ada dalam sebuah kolom. Kemudian ada sum. Sum merupakan perintah yang digunakan untuk melakukan penjumlahan di suatu data. Kemudian ada max. Max merupakan perintah yang digunakan untuk mencari nilai maksimal atau nilai tertinggi yang terdapat dalam data pada sebuah kolom tabel. Jadi max ini dia akan mencari nilai maksimal atau nilai tertinggi pada data tersebut. Nah, kebalikan max itu ada min, yaitu merupakan perintah untuk mencari nilai minimum atau nilai terkecil yang terdapat pada data sebuah kolom tabel. Kemudian ada average. Nah, average ini merupakan perintah yang digunakan untuk mencari rataan dari sebuah kolom yang sudah diseleksi. Nah, untuk contoh penerapannya kita akan langsung ke SQL Yoke. Oke. Di sini saya pertama akan menggunakan count. Kita bisa menggunakan count misalnya dari transaksi. Kita perlihatkan dulu tabelnya. Ini dia tabel transaksi. Selanjutnya kita akan count, yaitu menghitung jumlah data yang ada. Nah, count ini kita pertama tulis select dulu. Select count. Nah, kemudian disertakan dengan nama gininya, nama kolom yang akan kita count. Misalnya dibuat
di kurung buka. Nah, ini jangan ada spasi. Setelah kita count, menghitung ID karyawan. ID karyawan, kemudian from dari tabel T-Trans. Oke, kita akan coba run. Nah, jumlah ID karyawan yang ada pada tabel T-Trans ini ada sebanyak 6. Kita bisa lihat di sini ID karyawannya itu ada, datanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia akan menjumlahkan data yang ada di ID karyawan ini, jumlah datanya berapa, dan hasilnya adalah 6. Dia tidak akan menjumlahkan data yang 0. Misalnya saja kita mencari di sini di tabel pelanggan, kita lihat. Nah, misalnya kita menggunakan select count di sini. Nah, ini kan ada data yang 0. Misalnya kita count telepon dari, kita tulis from nama tabelnya yaitu tabel T pelanggan. Kemudian kita coba run. Nah, hasilnya adalah 1 karena dia hanya menjumlahkan data yang terdapat pada telepon. Nah, data yang 0 ini tidak dihitung. Seperti itu penggunaan count. Kemudian setelah count itu ada sum. Seperti ini. Nah, cara penggunaannya kita tulis select dulu di awal. Select, kemudian sum. Nah, kita misalnya mau menjumlahkan harga di tabel transaksi ini. Kita bisa menggunakan sum harga from T-Trans, dari tabel transaksi. Kemudian kita run. Nah, ini dia total keseluruhan harga dari sum ini. Ini total sum dari harga yang berada di tabel T-Trans. Jadi ini semua harganya dijumlahkan value-nya, kemudian mendapatkan hasil 520.000 seperti itu. Nah, selain sum juga ada max dan min. Kita coba max dulu. Kita akan mencari harga maksimum yang ada di sini. Jadi kita tuliskan max harga from T-Trans. Kita coba run. Nah, dia akan menampilkan nilai harga terbesar dari tabel T-Trans ini, dari kolom harga. Bisa kita lihat di sini yang terbesar 120. Nah, jika kita mau mencari yang terkecil, itu kita bisa menggunakan select min. Jadi dia akan menampilkan value yang terkecil. Seperti ini. Nah, ini harusnya muncul 50.000. Kita coba run. Nah, hasilnya itu 50.000. Karena 50.000 merupakan harga terkecil dari kolom harga yang terdapat pada tabel T-Trans. Selanjutnya ada average. Seperti yang saya jelaskan tadi, average ini itu berfungsi untuk menghitung rataan nilai dari suatu field. Misalnya, kita akan merata-ratakan nilai harga ini. Sama seperti tadi. Oke, sekarang coba kita run. Nah, ini dia harganya, yaitu mendapatkan 86.666 sekian rupiah. Nah, itu merupakan rataan harga yang didapat dari ini dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah datanya. Kemudian kita mendapatkan hasilnya rata-ratanya seperti ini. Nah, dari
query aggregation ini itu hanya berlaku untuk satu field saja. Jadi dia tidak akan dieksekusi dengan baik jika kita mengeksekusi dua kolom. Misalnya, di sini saya akan count dari T pelanggan, kita lihat di sini. Nah, di sini saya akan tambahkan misalnya count 2 data, misal seperti itu. Select count telepon dari tabel pelanggan. Kita akan count telepon, kemudian misalnya ditambah dengan sini kita tambahkan ID pelanggan, misal seperti itu. Kita coba run, apakah hasilnya? Oke, jadi yang valid itu hanya count yang telepon ini, karena aggregate function itu hanya berfungsi untuk satu field. Jadi ID pelanggan ini datanya tidak valid. Nah, bisa kita cek di sini ID pelanggan seharusnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 data. Nah, ternyata di sini yang muncul itu 1. Kenapa bisa 1? Nah, data yang muncul di sini merupakan data yang berada paling atas. Makanya kita harus hati-hati ketika menggunakan aggregate function. Jadi ini tidak valid. Ini datanya tidak valid. Yang valid hanya data pertama, yaitu telepon yang ini. Kita dapat mengelompokkan data pada tabel berdasarkan kolom tertentu dengan menggunakan group by. Nah, di sini ada salah satu contohnya, yaitu yang pertama kita ketikkan dulu select, kemudian nama kolom, from, dari mana kolom itu berasal, nama tabel, kemudian group by. Nah, group by ini dikelompokkan berdasarkan apanya? Seperti itu. Nah, untuk contohnya, saya akan contohkan di SQLiag. Nah, di sini yang pertama, saya akan mencoba group by di tabel TS masuk ini. Kita lihat dulu tabelnya seperti ini. Nah, kemudian saya akan mencoba untuk group by. Berikut query-nya, select, kemudian kita ketikkan apa yang akan select di sini. Nah, misalnya saya IDS masuk, select IDS masuk from, dari tabel mana, TS masuk, dari tabel TS masuk. Nah, kemudian di sini kita group by, kita kelompokkan berdasarkan, saya mau mengelompokkannya berdasarkan quantity-nya, jadi group by quantity, seperti itu. Kita coba run. Nah, di sini yang masuk adalah kuantitinya menjadi 213. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kita lihat di sini. Di sini kuantitinya itu kan ada 213, 121. Nah, yang kuantitinya itu 2, ini dan ini, itu menjadi satu grup. Itu anggapannya seperti itu, dia dikelompokkan jadi satu grup. Kemudian yang satu juga sama, jadi dia hanya ditulis sekali. Padahal di sini ada 3 data, karena dia dikelompokkan, maka ditulis hanya perwakilannya saja atau dianggap satu kelompok seperti itu. Makanya di sini resultnya menjadi 213. Nah, selain itu juga kita bisa menggunakan perpaduan antara group by ini dengan aggregate function yang tadi. Misalnya select, kemudian ID karyawan. Saya akan menggunakan tabel transaksi ini. Misalnya, saya di sini akan mencari berapa banyak harga yang sudah diterima oleh karyawan yang dilayani. Berapa banyak perolehan harga yang
diperoleh atas pelayanan dari karyawan dari transaksi ini, seperti itu. Berarti select ID karyawan, kemudian sum harga from dari tabel mana, dari tabel T-Trans, kemudian group by, dikelompokkan berdasarkan ID karyawan, group by ID karyawan. Nah, kita akan coba run di sini, apakah berhasil? Oke, di sini ada error. Kita lihat errornya di mana. Sum harga kita coba di sini tambahkan koma. Apakah ini masih error? Nah, kita ketinggalan koma tadi di sini. Jadi, ini adalah select ID karyawan. Jadi saya akan menampilkan ID karyawan itu, kemudian dijumlahkan harganya dan group by ID karyawan. Jadi di sini kita lihat ID karyawannya itu di grup. Jadi akan terlihat karyawan siapa saja yang telah melakukan transaksi dan berapa jumlahnya dari tabel transaksi ini. Nah, ini dia tampilannya. ID karyawan ini berasal dari select, kemudian ini di group by. Itu karena ada 3 karyawan, jadi di sini 1, 2, 3. Nah, karyawan dengan ID 1 itu memperoleh transaksi itu sebesar 280.000. Kemudian dengan ID 2 190.000 dan ID 3 50.000, seperti itu. Nah, selain itu misalnya saya akan ingin melihat seberapa banyak pelanggan itu melakukan transaksi. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan select. Nah, select ID pelanggan, koma, kemudian kita count, kita lakukan penjumlahan berdasarkan ID transaksinya dia, ID transaksi from T-Trans, dari tabel T-Transaksi. Nah, sini saya kelompokkan group by ID pelanggan. Nah, seperti ini. Sekarang saya akan run. Nah, di sini akan terlihat ID pelanggannya. Nah, ID pelanggan 1 dia melakukan total transaksi sebanyak 2, ID pelanggan 2, 1, dan seterusnya. Nah, kita bisa memastikannya dengan melihat tabel ini. Kita lihat ID pelanggan 1, nah dia benar melakukan transaksi sebanyak 2 kali. Nah, ID pelanggan 2 sekali, 3, 4, 5 juga sekali. Jadi ini datanya sudah valid, sudah benar. Nah, itu contoh dari penggunaan group by. Selanjutnya juga ada penggunaan having. Nah, jika kita menggunakan aggregate function, itu kita tidak bisa menggunakan where. Jadi harus diganti dengan having. Sini saya akan coba select ID karyawan, kemudian saya count ID transaksi. Jadi berapa banyak dia melakukan pelayanan terhadap transaksi customer. Nah, di sini juga saya akan menambahkan alias. Nah, alias itu bisa kita sebut sebagai nama lainnya gitu. Jadi kita menyebut count ini misalnya aliasnya sebagai total, misalnya seperti itu.
alias total. Nah, saya enter aja. From, dari mana? Dari tabel transaksi. Dari tabel transaksi, kemudian group by. Nah, kita group by berdasarkan ID karyawannya. Berdasarkan ID karyawan. Nah, di sini having. Having itu di mana sama seperti where, tapi pada aggregate function itu tidak bisa menggunakan where. Jadi kita menggunakan having. Nah, kita bisa menggunakan aliasnya total. Nah, total yang maksud di sini merupakan count dari ID transaksi, di mana total itu lebih dari 0. Nah, kita bisa juga tambahkan n total kurang dari 7. Seperti ini misalnya. Nah, saya akan coba run apakah yang terjadi. Nah, di sini sudah terlihat bahwa karyawan dengan ID transaksinya, ini total transaksi yang dilakukannya, alias total. Nah, jadi count-nya ini saya gunakan alias group by ID karyawan. Sini di grup berdasarkan ID karyawannya. Nah, having yang mana total atau count-nya ini lebih dari 0 dan kurang dari 7. Nah, di sini sudah ada hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat di sini yang lebih dari 0 dari total transaksi yang dilakukan oleh karyawan, misalnya yang ID 1. Nah, dia melakukan 3 kali transaksi. Jadi total count-nya itu 3. Nah, ini sudah benar, 3. Nah, itu kan lebih dari 0 dan kurang dari 7. Jadi dia termasuk ke sini. Sama juga dengan ID karyawan yang 2 dan ID karyawan yang 3. Karena di sini ID karyawan yang 2 hanya melakukan 2 kali transaksi dan ID karyawan 3 hanya melakukan 1 kali transaksi. Ini dia hasilnya sudah valid. Jadi coba untuk membuktikannya kita bisa copy aja ini. Kemudian saya akan mengganti having-nya itu menjadi where. Apakah bisa atau enggak? Seperti ini. Kita coba run. Nah, hasilnya error. Kenapa? Karena memang pada aggregate function itu kita tidak bisa menggunakan where, tetapi yang benar itu menggunakan having. Nah, seperti ini contoh penggunaan having seperti yang kita. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas yaitu join. Nah, join ini merupakan query yang berfungsi untuk menampilkan data pada 2 tabel atau lebih secara sekaligus pada saat kita melakukan select. Nah, join ini ada 3, yaitu ada inner join, ada right join, dan left join. Nah, yang pertama di sini ada inner join. Inner join ini merupakan default dari join. Jadi ketika kita mengetikkan nanti tidak ada innernya, misalnya join saja, itu sama aja artinya kita menggunakan inner join. Nah, inner join merupakan query untuk menampilkan data pada kedua tabel yang saling berelasi atau data tersebut digunakan di kedua tabel. Jadi, data yang dipanggil itu merupakan data yang ditampilkan itu merupakan data yang berelasi dan ada di kedua tabel. Seperti itu. Nah, di sini ini adalah query-nya, select, kemudian kita tulis nama tabel, kemudian kita panggil kolomnya, kolom yang pertama misalnya, kemudian masih di tabel 1, mungkin kita akan memanggil kolom yang kedua, kemudian koma, kemudian kita tulis nama tabel yang kedua, dan kita panggil kolom yang akan kita gabungkan, kemudian nama tabel yang kedua, dan dipanggil juga nama kolom kedua yang akan kita tampilkan. Kemudian ada from. Nah, di sini dari mana tabel itu, dari mana kolom-kolom itu kita panggil. Nah, di sini merupakan berasal dari kolom tabel 1. Nah, di sini ada inner join, kemudian tabel yang kedua dan on. Nah, ini merupakan hubungan antara primary key dan foreign key-nya. Nah, ini bisa kita
acak, jadi tidak harus di sini foreign key, di sini primary key, seperti itu. Jadi posisinya ini bisa kita tukar. Nah, ini merupakan ilustrasi dari inner join, di mana anggap saja ini misalnya ada data di tabel 1 dan data di tabel 2. Jadi dengan inner join yang ditampilkan itu adalah data yang ada di kedua tabel ini. Nah, ini irisannya. Ini merupakan data yang nantinya akan ditampilkan ketika kita menggunakan inner join. Seperti itu. Nah, selain inner join, yang kedua itu ada left join. Nah, left join ini mirip dengan inner join, namun semua data yang ada di tabel kedua, maaf ini tabel pertama maksudnya. Nah, tabel pertama itu akan diambil. Jika ada data yang tidak memiliki relasi di tabel kedua atau di right, maka akan ditampilkan null. Nah, query-nya mirip seperti inner join, cuma di sini kita ganti inner join-nya menjadi left join. Nah, ini ilustrasi mengenai left join, di mana misalnya di sini ada data pada tabel 1, kemudian data pada tabel 2. Nah, yang menjadi patokan itu merupakan data yang kita tulis di tabel 1. Nah, ini di left-nya yang berada di sebelah kiri, nah itu yang menjadi patokan. Jadi, semua data yang ada di tabel left ini akan diambil. Nah, jika tidak ada datanya yang ada di tabel kedua atau tabel right, maka ini akan null, seperti itu. Jadi yang menjadi patokan itu adalah data yang berada di tabel sebelah kiri. Nah, selanjutnya ada right join. Nah, ini mirip dengan left join. Nah, bedanya itu semua data yang ada di tabel kedua atau tabel right akan diambil. Nah, jika ada data yang tidak memiliki relasi di tabel pertama atau left, akan ditampilkan null. Query-nya sama seperti tadi, hanya di sini kita ganti right join. Nah, ilustrasinya seperti ini. Misalnya di sini ada dua tabel, di mana tabel yang kedua atau tabel yang berada di sebelah kanan itu merupakan tabel yang menjadi patokan. Jadi tabel yang di sebelah kiri atau tabel sebelumnya itu akan mengikuti. Nah, jika tidak ada data yang sama di tabel pertama, maka akan ditampilkan null. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita langsung aja ke contoh menggunakan SQL Yoke. Nah, seperti ini. Saya akan mencoba dengan query join. Yang pertama kita tuliskan select. Nah, kita tuliskan tabel mana yang akan kita joinkan atau kita gabungkan. Misalnya di sini saya akan menggabungkan tabel pelanggan. Nah, ini dengan tabel transaksi. Yang tabel transaksi di sini. Nah, di sini yang datanya sama-sama ada itu ada ID pelanggan. Nah, ini yang berelasi. Oke, kita langsung aja select, kemudian tulis nama tabelnya, T pelanggan. Tabel yang pertama, tabel pelanggan, kemudian kita panggil kolom apa yang akan kita gabungkan. Di sini saya akan gabungkan kolom ID pelanggan. Kemudian, koma, tabel yang kedua, ini masih di tabel pelanggan, kemudian saya akan panggil itu kolom nama. Ini. Nah, kemudian tabel yang kedua, itu saya menggunakan tabel ttrans. Kita panggil itu, kita lihat dulu yang di trans ini. Oke, kita panggil kolom ID transaksinya. ID transaksi, kemudian koma, ttrans. Kita panggil harganya. Kemudian ttrans. Yang terakhir saya mau memanggil status yang ini, STTS. Status. Nah, kemudian di sini ada from dari tabel pelanggan. Nah, ini tabel pelanggan, tabel yang pertama kita tadi. Tabel pelanggan. Kemudian ini kita tuliskan inner join. Nah, inner join dengan tabel T trans. Nah, di sini kita tulis on. Nah, ini bisa kita tulis primary key-nya terlebih dahulu atau foreign key-nya. Di sini saya tulis di tabel pelanggan dulu.
yang merupakan primary key. Kita tuliskan juga yang mana menjadi primary key-nya itu ID pelanggan. Kita tuliskan relasinya sama dengan T-trans yang ada di tabel trans. Menjadi relasinya itu ID pelanggan. ID seperti ini. Oke, sekarang saya akan coba untuk running ini. Apakah berhasil? Nah, oke. Jadi ini dia hasilnya dari inner join yang kita joinkan tadi. Dimana di sini akan muncul data yang berada di kedua tabel yang sama-sama ada di tabel transaksi dan di tabel pelanggan ini. Karena dia merupakan inner join atau irisan seperti yang kita sudah lihat tadi, irisan dari kedua tabel. Nah, di sini kita lihat di tabel pelanggan. Kita lihat dulu tabel pelanggan. Oke. Nah, di sini di tabel pelanggan itu ada banyak ID pelanggan dan namanya. Tapi yang muncul di sini itu hanya 1, 2, 3, 4. Kenapa? Nah, kita lihat sekarang di tabel transaksi. Kita lihat tabel transaksinya. Nah, ternyata ID pelanggan yang tercatat di tabel transaksi itu hanya 1, 2, 3, 4. Jadi, yang tadi itu, yang ID pelanggan 5 dan 6 itu dia tidak melakukan transaksi. Nah, karena datanya itu tidak ada di tabel transaksi, maka yang ditampilkan hanya data yang berada di kedua tabel itu yang sama. Seperti itu. Jadi di sini akan ditampilkan nama yang dia juga melakukan transaksi. Di tabel pelanggan ini akan dimunculkan ID pelanggan, nama yang sekaligus melakukan transaksi, yang datanya ada di tabel transaksi. Seperti itu. Nah, itu penggunaan inner join. Jadi, yang penting di inner join ini adalah kedua data itu harus ada di kedua tabel baru dia akan dimunculkan. Jika salah satunya tidak ada, maka dia tidak akan dimunculkan. Oke, selanjutnya kita copy ini, kemudian kita akan coba dengan left join. Kita coba left join. Sekarang kita run. Nah, di sini akan muncul nama yang tadi, nama di tabel pelanggan. Kenapa? Karena left join ini, seperti yang saya katakan tadi, itu yang menjadi patokan itu adalah tabel yang pertama. Tabel yang berada di sebelah kiri left join. Nah, ini misalnya saya jadikan satu baris. Nah, ini kita bisa melihat. Jadi tabel yang menjadi patokan itu tabel yang berada di sebelah kiri left join ini. Jadi tabel pelanggan. Nah, apapun data yang berada di tabel pelanggan ini, yang kita panggil ini, akan dimunculkan. Meskipun di tabel transaksi ini tidak ada datanya. Karena inilah yang menjadi patokannya, tabel pelanggan ini. Dan yang di tabel transaksi akan ditulis 0. Kenapa? Karena dia tidak ada di tabel transaksi, tetapi tetap ditulis 0. Jadi yang di sebelah kanan itu hanya mengikuti yang di sebelah kiri saja. Jadi kalau tidak ada datanya akan ditulis 0, seperti itu. Nah, sama seperti left join, kita akan coba menggunakan right join. Saya copy di sini, terus kita paste. Nah, ini saya ganti dengan right join. Oke, kita coba run. Nah, ini akan muncul data seperti ini. Data yang ini sama dengan yang inner join tadi. Kenapa? Karena di sini yang menjadi patokan sekarang itu T-trans. Jadi yang menjadi patokan itu adalah tabel transaksinya. Data-data yang berada di tabel transaksi akan dituliskan di sini. Sementara yang ini, yang tabel pelanggan ini yang berada di sebelah kirinya itu akan mengikuti. Tabel pertama akan mengikuti. Jadi yang ditulis di sini hanyalah yang T-trans. Seperti itu. Nah, misalnya di transaksi ini dia ada ID pelanggan dan ada namanya. Kita lihat di sini ya, di tabel transaksi. Nah, misal di sini dia ada ID pelanggan, tetapi di sini di tabel pelanggan ini itu tidak tercatat ID pelanggannya. Misalnya di sini kita lihat ID pelanggan misalnya 10 gitu. ID pelanggan 10. Maka
di sini di resultnya itu nanti ID pelanggan ini akan tercatat 0 dengan namanya juga karena dia tidak ada di tabel pelanggan seperti itu. Yang menjadi patokan itu yang berada di sebelah kanan jika right join. Jadi tabel yang kedua yang menjadi patokan. Nah, jika di transaksi tadi itu tercatat transaksinya, tetapi nama dan ID pelanggannya itu tidak tercatat, sini misalnya ID pelanggannya itu tidak tercatat, maka hasilnya akan 0. Jadi di sini nanti akan 0 seperti itu. Oke, mungkin sekian pembahasan mengenai join. Selanjutnya, di sini saya akan mencoba menggunakan tadi ketinggalan select distinct. Oke, select distinct. D-I-S-T-N. Distinct. Gimana tulisannya? Sebentar. Select this. Nah, select distinct seperti ini. Misalnya, kita lihat di transaksi, kita lihat di sini. Nah, kita lihat di transaksi ini. Select distinct. Nah, select distinct ini berfungsi untuk menampilkan data yang unik. Nah, query-nya select distinct, kemudian nama kolom, misalnya di sini saya akan status, buat status from. Nah, nama tabelnya di sini ttrans. Seperti ini, coba kita run, apakah dia mau? Nah, yang muncul di sini adalah lunas dan bond. Kenapa? Karena select distinct ini merupakan query untuk memilih data yang unik. Nah, sementara di sini kan ada lunas dan bond saja, jadi keduanya itu unik dan ditulis hanya sekali. Oke, kita mungkin bisa menggunakan contoh yang lain. Nah, misalnya di sini di ID karyawan, bisa kita gunakan select distinct untuk melihat perbedaannya ya. Select distinct ID karyawan from ttrans. From ttrans seperti itu misalnya. Kita akan run. Nah, di sini muncul adalah 1, 2, 3. Di sini kita lihat data yang ada itu kan 1, 2, 3. Tetapi 1 ini dia muncul 2 kali. Nah, kenapa di sini dia muncul sekali? Karena dia sudah dianggap satu kesatuan data yang unik. Jadi yang unik itu cuma 1. Nah, yang sisanya yang data yang kedua ini itu kan sama 1 ya. Itu kan hasilnya sama 1. Itu tidak perlu ditulis karena sudah 1 yang menjadi perwakilan untuk dia menjadi data yang unik gitu. Sama seperti ini, sama seperti yang di status. Jadi ini kan ada 2 kali lunas, 2 kali bond, tetapi di sini resultnya hanya lunas dan bond karena dia hanya memilih data yang unik saja. Jadi kayak perwakilan data yang ada gitu, perwakilan jenis seperti itu. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan.